Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 2A, S1 Keperawatan, yang beranggotakan Nadia Jahara, saya sendiri, Iis Balkis, Hendy Permana, Ripan, dan Nopi. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode kangguru. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian metode kangguru adalah sebuah metode perawatan bayi baru lahir dengan cara meletakkan bayi di dada ibu atau skin to skin untuk menyalurkan kehangatan pada si bayi. Tujuannya agar terjadi kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, dapat menurunkan hilangnya panas melalui konduksi dan radiasi, serta bertujuan untuk mempertahankan netral thermal environment, yaitu kisaran suhu lingkungan sehingga bayi dapat mempertahankan suhu tubuhnya tetap normal dengan metabolisme basal, minuman, dan kebutuhan oksigen terkecil. Metode ini dapat juga dilakukan untuk bayi sehat, sehingga dengan kontak langsung kulit ibu bayi ini kebutuhan dasar dari bayi berupa kehangatan, ASI, kasih sayang, dan perlindungan bisa dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Fadlur Rahman dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan manfaat metode kangguru dan kriteria bayi untuk melakukan metode kangguru. Yang pertama akan saya jelaskan manfaat metode kangguru. 1. Mempercepat kenaikan berat badan bayi. Pada umumnya, berat badan bayi naik 30 gram per hari. Dengan metode kangguru bisa naik sampai 50 gram per hari. Karena makanan yang masuk tidak dipakai untuk menghangatkan tubuhnya dan bisa dipakai untuk menaikkan berat badan. Yang kedua, menstabilkan denyut jantung dan pernapasan. Bayi prematur suka berhenti bernapas karena otaknya belum matang. Dengan metode kangguru, ia terstimulasi untuk bernapas karena mendengar napas ibunya, begitu juga dengan denyut jantungnya. Yang ketiga yaitu memperpanjang waktu tidur. Karena si bayi merasa tenang dalam dekapan ibunya, otomatis waktu tidurnya akan lebih panjang. Yang keempat, menciptakan suasana nyaman dan mengurangi stres pada bayi. Bayi yang diberikan metode kangguru hormon stresnya lebih rendah dibanding bayi yang diletakkan di inkubator. Karena di inkubator ia hanya sendiri, sedangkan dengan metode kangguru ia nyaman bersama ibunya seperti waktu dalam kandungan. Yang kedua yaitu kriteria bayi untuk metode kangguru. Yang pertama, bayi dengan berat badan kurang dari 2000 gram atau kurang dari 2 kg. Yang kedua, tidak ada kelainan atau penyakit yang menyertai. Yang ketiga, refleks dan koordinasi hisap dan menelan yang baik. Yang keempat, perkembangan selama di inkubator baik. Dan yang kelima, kesiapan dan keikutsertaan orang tua sangat mendukung dalam keberhasilan metode kangguru ini. Perkenalkan, nama saya Isbah Visnu. Di sini saya akan melakukan cara pemberian metode kangguru. Yang pertama, beri bayi pakaian, topi, popok, dan kaos kaki yang telah dihangatkan terlebih dahulu. Letakkan bayi di dada ibu dengan posisi tegak langsung ke kulit ibu dan pastikan kepala bayi sudah terfiksasi pada dada ibu. Posisikan bayi dengan siku dan tungkai tertekuk, kepala dan dada bayi terletak di dada ibu dengan kepala agak sedikit mendongak. Ibu dapat memakai baju dengan ukuran lebih besar dari badan ibu, dan bayi diletakkan di antara payudara ibu. Baju ditangkupkan, kemudian ibu memakai selendang yang dililitkan di perut ibu agar bayi tidak terjatuh. Ibu dapat beraktivitas dengan bebas, dapat bebas bergerak walau berdiri, duduk, jalan, makan, dan mengobrol. Pada waktu tidur, posisi ibu setengah duduk atau dengan jalan meletakkan beberapa bantal di belakang punggung ibu. Bila ibu perlu istirahat, dapat digantikan oleh ayah atau orang lain. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan persiapan ibu, bayi, posisi bayi, pemantauan bayi, cara pemberian ASI, dan kebersihan ibu dan bayi.
Perawatan metode kanguru dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, perawatan metode kanguru intermiten. Bayi dengan penyakit atau kondisi yang berat membutuhkan perawatan intensif dan khusus di ruang rawat neonatologi, bahkan mungkin memerlukan alat bantu. Bayi dengan kondisi ini, pemberian metode kanguru tidak diberikan sepanjang waktu, hanya dilakukan jika ibu mengunjungi bayi di ruang rawat. Pemberian metode kanguru dilakukan dengan durasi minimal 1 jam secara terus-menerus setiap hari. Setelah bayi stabil, bayi dengan pemberian metode kanguru intermiten dapat dipindahkan ke ruang rawat. Yang kedua, pemberian metode kanguru secara kontinu. Pada pemberian metode kanguru secara kontinu, kondisi bayi harus dalam keadaan stabil dan bayi harus dapat bernapas secara alami tidak menggunakan alat bantu. Kemampuan untuk minum seperti menelan dan menghisap bukan merupakan pernyataan utama karena pemberian metode kanguru sudah dapat dimulai meskipun pemberian minumnya menggunakan pipa lambung. Dengan melakukan pemberian metode kanguru juga, pemberian ASI dapat lebih mudah prosesnya sehingga dapat meningkatkan asupan ASI pada bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Febriani. Saya dari kelas 2A S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan, yaitu tentang metode kanguru. Nah, apa sih keuntungan yang didapat dari metode kanguru bagi perawatan bayi? Yang pertama, bisa meningkatkan hubungan antara ibu dan bayi. Yang kedua, bisa menstabilkan suhu tubuh dan denyut jantung atau pernapasan bagi bayi. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan dan berat badan bayi dengan lebih baik. Yang keempat, mengurangi lama menangis pada bayi. Yang kelima, memperbaiki keadaan emosi antara ibu dan bayi. Yang keenam, meningkatkan produksi ASI. Yang ketujuh, menurunkan resiko tinggi selama perawatan di rumah sakit. Yang kedelapan, mempercepat menaikkan berat badan bayi. Pada umumnya, berat badan bayi bisa naik 30 gram per harinya. Nah, dengan perawatan metode kanguru ini, berat badan bayi bisa naik 50 gram per harinya karena makanan yang masuk tidak dipakai untuk menghangatkan tubuhnya dan bisa dipakai untuk menaikkan berat badannya. Nah, yang poin pertama yaitu bisa menstabilkan denyut jantung dan pernapasan. Bayi prematur suka berhenti bernapas. Oleh karena itu, karena otaknya belum matang sempurna. Dengan perawatan metode kanguru ini, ia terstimulasi terus untuk terus bernapas karena mendengar napas ibunya. Begitu juga dengan denyut jantungnya. Poin kedua yaitu memperpanjang waktu tidurnya, dan poin terakhir yaitu menciptakan suasana nyaman dan mengurangi stres pada bayi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang waktu pelaksanaan metode kanguru dan kriteria keberhasilan perawatan metode kanguru. Adapun waktu pelaksanaan metode kanguru, yang pertama segera setelah lahir, yang kedua sangat awal setelah 10-15 menit, yang ketiga awal setelah umur 24 jam, yang keempat menengah setelah 7 hari perawatan, yang kelima lambat setelah bayi bernapas tanpa oksigen, yang keenam setelah bayi keluar dari masa inkubator. Selanjutnya, kriteria keberhasilan perawatan metode kanguru. Yang pertama, suhu bayi stabil di 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kedua, kenaikan berat badan stabil. Yang ketiga, reduksi ASI adekuat. Yang keempat, bayi tumbuh dan berkembang secara optimal. Kelima, bayi menetek kuat. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kami, umumnya bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.